sapa sekali lagi nih ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Nah, kakak berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Ayo kita mulai ibadah kita dengan penuh semangat dan juga penuh sukacita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak. Adik-adik, ambil sikap berdoa ya. Ikuti doa kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat berkat-Mu pada hari ini. Buat berkat-Mu pada hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul di rumah. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Berkati hati dan pikiran kami. Agar kami dapat melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelum kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi, kakak mau mengajak adik-adik untuk semangat. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, jawabannya siap. Oke adik-adik, Laskar Kristus siap. Kita bernyanyi I love you Jesus dan Laskar Kristus. Adik-adik, supaya lebih semangat, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi kembali sebelum kita mendengarkan kita hari ini. Ayo kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita ulangin satu kali lagi adik-adik. Ayo kita bernyanyi lebih semangat lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya,
kita menceritakan tentang Tuhan adalah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lainnya. Sama seperti lagu kita tadi, Kak. Kira-kira itu diambil dari kita keberapa ya, Kak? Kita keberapa ya, Kak? Kak, Kita pertama. Ayo kita ucapkan kita pertama secara bersama-sama. Kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, diingat ya adik-adik, jangan sampai adik-adik mempercayai Allah lain selain Allah yang kita kenal. Adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kakak mau mengingatkan adik-adik di rumah untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Dan kalau mau mendengarkan firman Tuhan itu bawa apa ya, Kak? Bawa Mainan ya? Bawa Alkitab, Kak. Bawa Alkitab. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sudah mempersiapkan Alkitabnya kan? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang tergelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang tergelap. Ayat 2 ya adik-adik. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang tergelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang tergelap. Shalom anak-anak sekolah minggu. Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, yang senantiasa melihat setiap langkah kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami bersekutu dengan firman. Kiranya firman yang senantiasa berbicara menyapa setiap kehidupan kami. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, supaya kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nats renungan kita pada minggu ini, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita dengarkan apa isi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berseru-serulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saya ulangi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kata berbahagia. Mungkin kita telah sering mendengarkan apa
yang disebut dengan kata berbahagia. Kalau saya mau mengatakan kata berbahagia dengan kata yang bersukacita masih berbeda. Kalau berbahagia itu sudah di dalamnya bersukacita, tetapi orang yang bersukacita belum tentu dia bahagia dengan apa yang dia sukacita. Maka kata berbahagia itu jauh lebih tinggi daripada kata bersukacita. Kalau kita dapat uang mungkin dari paman kita atau bapak uda atau dari kakak, ketika datang ke rumah maka kita bersukacita, tetapi tidak bahagian daripada yang berbahagia itu. Saya pernah menggambarkan seperti ini. Kalau seorang ibu yang mengandung, kalau melahirkan dalam waktu 1 tahun, maka dia bersukacita karena anaknya telah lahir. Kalau yang berbahagia itu seorang ibu atau keluarga yang mungkin 10 tahun, 15 tahun menanti-nantikan supaya anaknya lahir, ternyata lahir, lalu dapat dikatakan dengan berbahagia. Adik-adik sekolah minggu, nat renungan kita ada 2 perkataan berbahagia. Salah satu dari seorang ibu yang setia mendengarkan ketika Yesus mengajar. Ketika Yesus melakukan mujizat, maka dia setia dengan apa yang dilakukan Yesus. Maka dia berpikirnya seperti ini. Lalu dia mengatakan dari antara banyak orang di situ, seorang ibu mengatakan dari mereka, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dia melihat bahagianya seorang ibu ketika anaknya bisa terpimpin, anaknya baik, anaknya pintar, anaknya taat. Maka tidak ada seorang ibu dikatakan berbahagialah seorang ibu ketika anaknya suka mencuri uang orang tuanya. Mana mungkin, enggak mungkin lah. Berbahagialah seorang ibu karena anaknya tidak bisa disuruh. Berbahagialah seorang ibu karena anaknya bodoh. Tidak ada itu kan? Seorang ibu yang berbahagia ketika anaknya bisa memberikan yang terbaik. Sama seperti Yesus. Maka seorang ibu itu melihatnya, mama, berbahagia sekalilah ibunya yang mengandung dia dan membesarkan dia dan menyusui dia sehingga menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang membawa sukacita, anak yang selalu turut akan firman Tuhan. Maka orang tuanya otomatis berbahagia. Kalau saya mau bertanya kepada kita di adik sekolah minggu, adakah dari antara kita yang membuat orang tua kita berbahagia? Itu menjadi pertanyaan. Kalau kita tidak bisa disuruh, kalau kita tidak taat, kalau kita menjengkelkan, bagaimana orang tuanya? Mamanya berbahagia atau bapaknya? Padahal mamanya mengandung dia, menyusui dia. Tetapi dia tidak pernah memberikan kebahagiaan bagi orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu Yesus mengatakan, jangan berhenti di situ. Jangan hanya berhenti ketika anaknya berhasil, ketika anaknya bisa dipuja-puja, ketika anaknya memberikan pengarahan yang menakjubkan banyak orang. Tidak sebatas di situ kebahagiaan itu. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Mendengarkan. Ini kan, apakah kita sekarang masih rajin untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita masih mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua? Apakah kita sudah terbuai dengan HP, game, dan lain sebagainya? Karena dikatakan di sini, berbahagialah orang yang mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mampu mengajar kita, mendidik kita, membawa kita kepada jalan yang benar. Maka orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, tidak bisa hanya mendengar. Karena banyak orang sekarang mendengar tetapi tidak mau melakukan. Banyak anak-anak sekarang mendengarkan apa yang disuruh bapaknya, apa yang disuruh mamanya, tapi tidak untuk melakukan. Maka itu tidak berbahagia. Yesus mengatakan di Matius 7, orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan,
diumpamakan seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka ketika hujan datang, topan datang, rumahnya terangkat, lalu dibawa arus. Seperti itulah orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan. Kalau yang dikatakan Yesus, mendengarkan dan melakukan atau memelihara kata Yesus adalah orang yang berbahagia. Maka menjadi pendengar yang baik, pelaku firman Tuhan yang baik, maka kita akan berbahagia. Karena firman itu sendiri dikatakan berbahagia, karena firman itu sendiri yang menuntun kita kepada jalan yang benar, kepada taat, kepada sukacita yang besar kepada sekeliling kita, secara khusus kepada keluarga. Maka kita adalah bagian daripada berbahagia. Berbahagialah anak-anak sekolah minggu yang masih mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak hanya mendengarkan, tetapi memelihara dan melakukan firman Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, Allah yang senantiasa menasehati kami di dalam firman. Kebahagiaan orang tua kami Tuhan ajarkan ketika kami menjadi anak yang senantiasa membawa sukacita. Dalam ketaatan kami akan perintah orang tua, taatan kami akan nasihat-nasihat dan juga firman yang berbicara akan menjadi kebahagiaan bagi orang tua kami. Tidak sebatas di situ Tuhan. Tuhan juga mengajarkan supaya kami senantiasa semakin rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu mendidik mengarahkan kami menjadi lebih baik dari hari-hari yang kami lalui. Dan juga Tuhan memelihara firman Tuhan untuk senantiasa fondasi kehidupan kami kelak, untuk melalui masa kanak-kanak kami, masa remaja hingga masa tua kami, kiranya hidup senantiasa di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, sertai seluruh guru sekolah minggu, guru-guru kami, dan juga seluruh orang tua kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang baik itu berarti persembahannya tidak tidak diremuk-remukkan. Cukup dilipat satu kali saja atau boleh diluruskan. Ayo kita angkat persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkannya, ikutin kata-kata kakak ya seperti biasa. Tuhan, kuberikan persembahanku dengan tidak berbohong. Ayo kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi Tangaku na met-met. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa di ibadah berikutnya ya adik-adik.